You guys, gua Gebri dan gua sekarang ada di Universitas Indonesia. Di Indonesia banyak sarjana yang menganggur karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kita berpikir mereka yang masuk ke salah satu perguruan tinggi terbaik akan mendapatkan gaji yang tinggi di perusahaan yang bergengsi setelah lulus kuliah nanti. Mari kita dengar pendapat mereka tentang hal ini. Halo, nama gue Prilly. Gue dari FIB UI, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Gue jurusannya Sastra Rusia. Nama gue Juliandri, boleh dipanggil Joel. Halo, gue Jilan dari FISIP UI 2019. Nama gue Muhammad Nurfaisi Penanggungan dari Fakultas Hukum. Irma dari Psikologi. Oke, menurut lo lebih sulit masuk ke UI atau lulus dari UI? Menurut gue susahnya, karena gue mungkin anak daerah ya. Menurut gue susahnya tuh masuk. Karena gue sebagai anak daerah, masih banyak yang skeptis tentang masuk PTN gitu. Jadi waktu gue mau masuk PTN banyak banget yang underestimate gue. Dari gue mau coba SNMPTN sampai gue akhirnya SBMPTN. Jadi FYI gue masuk SBMPTN. Pas SNMPTN gue gak tahu apa-apa tuh. Kayak ternyata ada passing grade, ada kiat-kiatnya. Tapi pas gue SBMPTN itu cuma dikit banget yang masuk, cuma dikit banget yang dari Manado yang nyoba PTN gitu. Nah waktu itu gue akhirnya coba bimbel. Dan di situ gue baru kayak kebuka mata gue dan ternyata tes masuk UI itu bukan, maksudnya tes SBM ya, bukan cuma sembarang tes gitu. Dan ternyata itu susah banget, kayak gue harus belajar rutin selama 1 bulan. Karena gue sebelumnya, gue di Manado gak ada preparation sama sekali. Jadi gue benar-benar intensif 1 bulan sebelum SBM. Jadi kalau dari gue lebih susah masuk UI. Kalau menurut gue lebih susah masuk karena gue lulus 3,5 tahun. Siap. Menurutku sih masuk lebih susah ya, karena kalau masuk itu saingan kita banyak ya kan. Kita berlomba-lomba dengan ratusan hingga ribuan orang, tapi di kuliah kita hanya berlomba-lomba pada diri sendiri dan bagaimana kita adaptasi pada kuliah. Yang penting tugas dikerjain, jangan skip banyak kelas, kuis, ujian ya jangan ada yang skip lah. Saya yakin pasti aman dan bisa lulus dengan tepat waktu. Jujur ya, berdasarkan pengalaman gue pribadi, memang lebih susah lulusnya sih. Karena walaupun hitungannya gue lulus cepat, tapi adalah dinamika-dinamika terjadi saat gue pengen lulus tuh ada ya kenanya. Jadi memang lebih susah lulus sih kalau menurut gue. Dua-duanya. Kenapa tuh? Masuknya saingannya banyak, lulusnya dospingnya lumayan lah. Dospingnya lumayan gitulah pokoknya. Mantap. Ya udah. Kira-kira pengalaman apa sih yang lo dapatkan selama kuliah di UI? Banyak banget sih menurut gue. Kayak UI itu sumber anak-anak pinter. Kayak semua anak-anak pinter dari nusa bangsa, maksudnya dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada di UI. Jadi lu kayak banyak koneksi, itu menurut gue pertama. Yang kedua, selain koneksi, lu banyak aktivitas-aktivitas yang ternyata berguna buat pengembangan diri gue. Kayak contoh gue, gara-gara gue kuliah di UI, gue bisa lomba ke luar negeri dibayarin, mewakili UI, mewakili Indonesia. Itu salah satu contohnya, which itu gue kayak forever grateful for gitu. Dan terakhir, banyak teman-temannya, kayak banyak memoriesnya sih somehow. Walaupun gue berapa tahun ya, gue 3-4 semester offline, terus habis itu gue online, terus akhirnya gue wisuda wisuda offline. Kayak banyak banget memoriesnya. Jadi selain koneksi, pengalaman lu lomba, pengalaman lomba, organisasi, pengalaman yang membuat lu sekarang sampai sekarang. Dan yang ketiga itu sih memoriesnya. Banyak dapat insentif dari kejuaraan-kejuaraan yang diikutin, lumayan nambah tabungan, terus jadi mahasiswa berprestasi olahraga juga, alhamdulillah. Pengalaman banyak banget sih. Kalau misalkan pengalaman gue jadi banyak banget pengalaman-pengalaman yang gue dapet selama kuliah. Jadi mulai dari akademik, mulai dari non akademik, banyak banget hal-hal yang gue pelajarin di sini. Gimana caranya berteman, gimana caranya gue menghadapi orang. Kan di kampus tuh lu punya teman-teman yang lebih beragam ya latar belakangnya. Nah itu gimana cara lu menempatkan diri. Dan menurut gue itu sih yang benar-benar jadi hal yang paling penting buat gue. Jelas pengalaman banyak ya, tapi di tengah jalan pernah online ya. Tapi selama kuliah ini, baik offline maupun online, saya ada pengalaman di organisasi, ada juga beberapa magang, dan juga pekerjaan sampingan ya sebagai guru. Ya, paling gitu.
Banyak banget sih gue aktif ikut organisasi juga. Terus banyak juga kesempatan kayak MBKM, SDG dan magang-magang gitu yang open di banyak company gitu, yang kayak BUMN, terus corporate startup kayak gitu-gitu. Jadi itu banyak banget experience yang gue dapetin. Menurut lo lebih prefer kerja sesuai jurusan atau enggak? Enggak, karena sekarang gue kerja di lintas jurusan. Jadi gue kerja di salah satu teknik akor, dan itu bukan berhubungan dengan sastra Rusia. Jadi gue lebih ke project management, which itu kayak nggak sesuai banget dengan jurusan. Mungkin awal-awal gue mencoba untuk kayaknya gue pengen deh yang sejurusan, kayak mungkin jadi diplomat. Tapi semakin kesini lu akan semakin realistis lah, kayak semakin lu deket lulus lu akan kayak yaudah cari aja apa yang ada di depan mata dan sesuai passion lo. Jadi enggak, gue lebih prefer kerja yang nggak sesuai jurusan. Saya sih tergantung ke bagaimana minat kita masing-masing, dan saya lebih melihat bagaimana industri membutuhkan pekerjanya. Maksudnya adalah demand di dunia ini, karena globalisasi ini mengubah banyak hal, banyak job position yang kita nggak tahu, dan kita harus terbuka kepada peluang-peluang yang bagus yang ada. Gak usah sih, kita belajar aja semaksimal yang kita bisa. Kalau emang rezekinya di jurusan yang lo mau, insya Allah ada jalannya. Kalau dari pengalaman gue, sebenarnya gue terbuka ke pekerjaan yang gak sejalan sama jurusan gue, karena sebenarnya dalam satu jurusan itu gue gak mau limit kayak kemampuan gue di mana, dan karena kalau misalkan gue ambil role lain yang mungkin kayaknya gak selain sama jurusan gue tuh, gue jadi banyak belajar hal-hal baru, terus kayak jadinya lebih memperbanyak skill gue gitu. Kalau gue pribadi, gue lebih suka kerja sesuai jurusan karena emang gue merasa diri gue lebih siap untuk kerja sesuai jurusan gue. Nah, memang di teman-teman jurusan gue sendiri gak terpaku sama satu jurusan aja. Maksud gue dalam artian kata, ya sebagai gue lulusan hukum gak cuma terpaku kerja di hukum. Nah, tapi kalau gue pribadi, gue lebih prefer untuk kerja sesuai jurusan karena ya memang gue merasa jauh lebih siap ketika gue bekerja sesuai jurusan gue. Oke. Nah, sebagai lulusan UI ini, apakah lo khawatir untuk mendapatkan pekerjaan? Sejujurnya enggak sih. Kayak banyak orang yang kayak lulusan UI pasti dapat kerja gitu. Well, that's true at some extent, tapi tetap ada harus something that we give dan we offer yang lebih daripada yang lain gitu. Sebagai lulusan UI gue rasa enggak ya, karena menurut gue lu lulusan UI lu punya one advantage point lah, kayak ya udah lu lulusan UI. Tapi menurut gue enggak cuman gara-gara lulusan UI lu gampang diterima, kayak itu akan tergantung dari jurusan lo, dari pengalaman lu mungkin organisasi, kerja dan lain sebagainya, dan tergantung diri lo sendiri. Just because lu anak UI bukan berarti lu 100% bakal dapat kerja lah gitu yang gampang. Ya lu tetap harus usaha, mungkin lu harus punya pengalaman-pengalaman yang relevan, lu harus punya beberapa skill set, dan pada akhirnya kadang juga dilihat lah jurusan lu. Tapi in terms of IPK tergantung sih sebenarnya dilihat sama perusahaannya atau enggak. Jelas tidak, karena untuk mendapat pekerjaan itu salah satu jenjang kehidupan yang harus kita jalani ya. Jadi kita harus hadapi proses tersebut dan jangan takut untuk menghadapinya. Alhamdulillah sekarang udah dapat kerja, jadi udah gak khawatir lagi. Jujur kalau gue pribadi enggak sih, dan memang walaupun lulusan dari Fakultas Hukum ini banyak, dan gak cuma lulusan hukum ini gak cuma satu yang ada di UI aja, banyak universitas-universitas lain yang memang tidak kalah bagus, tapi gue pribadi merasa pede sih dengan kemampuan gue sendiri gitu. Nah, terutama setelah apa yang gue pelajarin selama ini gitu. Menurut lo kenapa sih susah nyari kerjaan? Kenapa susah nyari kerjaan? Tergantung. Kayak pertama, ada mungkin orang yang gak punya pengalaman yang cukup, yang gak sesuai dengan apa yang rekruter cari. Yang kedua, dia malas nyari kerja. Maksudnya dia gak aktif cari-cari pekerjaan. Jadi emangnya susah. Mungkin dia cuma daftar 1-2, jadi lebih susah kan buat dapat. Dan yang ketiga, mungkin apa yang dicari pasar gitu ya, apa yang dicari pasar gak sesuai dengan orang itu. Jadi orang itu ternyata gak match. Menurut gue itu sih 3 alasan dari mungkin sekian banyak alasan kenapa susah cari kerja. Karena kita lihat ya, S1 udah banyak banget, sarjana ya kan, di luar sana udah banyak banget, dan supply demand nggak sesuai ya. Maksudnya adalah supply-nya banyak, tapi demand-nya tidak banyak. Jadi kita harus bersaing pada orang-orang yang di luar sana. Termasuk skill kita, pengalaman kita harus lebih banyak dibandingkan yang lain. Beda seperti tahun-tahun lalu ya. Kalau zaman dulu kan perusahaan yang sibuk mencari pekerja.
Jadi menurut aku itulah salah satu faktor kenapa banyak orang yang nganggur. Karena demand sama supply-nya nggak match. Jadi kadang-kadang tuh butuh banget role sesuatu, tapi kita nggak ada skill atau kemampuan yang pas gitu cocok untuk ini. Jadi kayak meskipun role-nya banyak, tapi karena skill yang nggak cocok ya, jadinya kan nggak match kan antara supply sama demand-nya gitu. Kalau menurut gue sebenarnya selain karena persaingan banyak sama lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, pada akhirnya orang itu akan jadi lebih susah karena dia tidak bekerja sesuai dengan kemampuannya dia atau kapasitasnya dia. Nah, dia mencari sesuatu yang kadang-kadang tuh ya dia belum siap tapi memaksakan ya, walaupun memang mencari kerja itu perlu sih kalau menurut gua. Tapi memang ya banyak banget faktor yang tentu apa ya bahasanya ya, menghalangi seseorang untuk dapat pekerjaan. Kalau menurut gue seperti itu. Mungkin belum jodohnya, tapi kalau usaha terus insya Allah bisa. Percaya aja pokoknya sama diri sendiri.